FR hari ini. FR itu artinya adalah field report. Laporan langsung dari lapangan. Contoh, tadi kamu ujian kan? FR dong, ceritain. Ceritain kisaran soalnya. Nah, ini kisaran soalnya ini. Yaitu jangan terlalu banyak belajar hafalan. Tadi sila gak keluar, rata-rata penalaran aja. Tiu yang keluar pecahan, kursi hadap-hadapan, terus letak posisi. Ini banyak yang keluar. Lalu ada kecepatan, sisanya deret. Pelajarin deret ribuan. Terus ada lagi, untuk TWK, isi soalnya cerita pakai logika. Tugas MPR, DPR. Butiran sila 1-5 pelajari aja. Bahasa Indonesia, gagasan utama, simpulan, dan sebagainya. Seperti biasa lah ya. Tiu, soal yang masih saya ingat ada bapak punya 3 anak namanya ABC, bagi uang total 3.200.000 buat jajan. Perbandingan masing-masing 3, 5, 8. Terus cari yang dapat perbandingan 5. Mungkin maksudnya si bapak ini ngasih duit total 3.200.000. Nah, yang kita cari si B dapat berapa? Si B ya. Nah, carilah tentang perbandingan itu. Kemudian figural keluar 8-10 soal. Premis keluar 3-4 soal. Silogisme ya. Di soal saya jarak tidak keluar. Oke, mungkin beda orang, beda lagi soalnya ya. Deret angka 3-4 soal. Terus soal ada 5 orang duduk melingkar. Yang sejajar juga ada, sekitar 2-3 soal. Hitung dasar keluar, hitung cepat. TKP perbanyak baca. Jawaban hampir sama, bisa semua, tapi gampang lah kalau TKP. Terus, NKRI, kata kuncinya mempertahankan, menjaga, dan mengisi kedaulatan negara. Bhinneka Tunggal Ika, kata kuncinya gotong royong, keadilan, kemajemukan. Undang-Undang 1945, kata kuncinya pahami garis besarnya. Pancasila, kata kuncinya pengamalan dan pemahaman. Terus, ada lagi silogisme 5 soal, figural 5, perbandingan 2 soal, aljabar biasa 3 soal, hitung dasar, hitung cepat. Kemudian deret angka biasa 3 soal, angkanya ribuan. Analisis tempat kursi, ya bisa jadi duduk melingkar kayak gitu ya, posisi duduk. Analisis lokasi, toko, Gak ada permutasi, gak ada peluang. Nah, lagi beruntung gak ada permutasi yang keluar. Terus, ada penerapan Pancasila. Integritas lumayan banyak. Serikat Dagang Islam, BPUPKI, PPKI, Kausa Pancasila, EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian kalimat utama. Tiu, gak nemu perbandingan sama sekali. Nah, oke lah. Persentase harga 1 soal, silogisme 5 soal, permutasi siklik 1 soal. Logika posisi duduk ada 4 atau 5. Padanan kata 5, figural ada 8 kalau nggak salah. Deretnya lumayan rumit, mungkin deretnya ribuan. Terus ada lagi pengamalan sila cuma dapat 1 soal, nasionalisme. Bela negara dan lain-lain tidak dapat sama sekali. Nah, nggak dapat sama sekali bukan berarti kita nggak belajar ya kan. Tugas MK, tujuan Serikat Dagang Islam. Bahasa Indonesia, nilai moral dari cerita, menentukan ide pokok paragraf, mengubah jadi kalimat baku. TWK selebihnya rasa TKP. Tiu, hitungan deret angkanya besar-besar, paling kecil ratusan, selebihnya ribuan. Puluhan ribu hingga ada yang jutaan. Wow. Terus ada tentang Budi Utomo, MK, ada pasal, bela negara, cinta tanah air, dan lain-lain nggak ada. Banyak soal tentang toleransi, lebih ke soal cerita sama pemahaman. Kalau tiunya, deret, ada yang ditambah 2 dan dikali 3, figural. Hitungan pecahan sederhana, akar nggak ada. Persamaan X dan Y tapi nilainya diketahui. Tinggal masukin aja.
posisi duduk melingkar, posisi berdiri sejajar, posisi duduk berhadapan. TKP-nya lebih banyak pertanyaan mengenai TIK, kepemimpinan, pemecahan masalah atau solusi. Terus TWK dan TKP hampir mirip-mirip. Bacaan lumayan panjang, 2-3 baris. TWK tokoh keluar 1. Pasal-pasal tidak ada yang keluar. Tanggal-tanggal sejarah juga tidak ada. Kebanyakan implementasi dan pengamalan. Perbedaan bela negara, patriotisme, cinta tanah air, dan lain-lain nggak ada. Cuman pengamalannya aja. Terus TIU, hitungan. Deret mudah-mudah tapi ribuan. Urutan duduk tidak yang rumit. Tidak ada permutasi-permutasi. Bukan hitungan yang rumit pokoknya. Dengan rumus-rumus dasar bisa dikerjakan. Alhamdulillah lolos PG. Soal yang pertama, soal yang masih saya ingat ada bapak punya 3 anak, namanya A, B, C. Bagi uang total 3.200.000. Jadi uang A ditambah uang B ditambah uang C nantinya jumlahnya adalah 3.200.000. Untuk jajan, perbandingan masing-masing. Nah, ini perbandingannya adalah 3:5:8. Pertanyaan soal, si B dapat berapa duit? Biasanya rumus yang kita gunakan, teman-teman juga sudah pasti tahu, ya kan? Yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali dengan yang diketahui. Nah, yang ditanya siapa? Si B. Perbandingan si B itu berapa? 5. Yang diketahui adalah jumlah seluruhnya. Jadi, perbandingan diketahui ya kita jumlahkan ini semua. 3 tambah 5 tambah 8. Berapa? 16. Jadi, 5/16 dikali dengan yang diketahui adalah ya 3.200.000. Nah, tinggal kita bagikan aja ini. 3.200.000 bagi 16 atau 32 bagi 16. Berapa itu? 2 kan? Nah, jadi 5 dikali 200. Sehingga si B dapat duit berapa? Iya, 1 juta. Jika X sama dengan 5%, langsung aja kita ubah menjadi 5/100. Dari artinya kali 15/2. 5 kali 15, 75/200. Yang Y, 0,03. Kita ubah menjadi 3/100 ya. Dikali 25/2. Berapa? 7 kali 25 juga 75/200. Sehingga kesimpulan kita apa? X sama dengan Y. 3 sejenis produk dijual dengan 2 kali potongan atau diskon berturut-turut, yaitu 20% dan setelah itu 20%. Berapakah jumlah seluruh diskon? Awalnya kan harganya 100%. Terus didiskon 2 kali, 20% plus 20%. Kemudian harga yang harus kita bayar berarti sisanya. Ya kan? Diskon 20%, awalnya 100%, tinggal 80%. Nah, ini dikali. Diskon lagi 20%. Harga awalnya 100%, yang dibayar 80%. Nah, yang harus dibayar di sini berapa? 80% dikali 80% berapa? 64% ya. Caranya gimana? 80% dikali 80% sama dengan nolnya boleh kita coret, ini 2 kali, tapi persennya sekali. Ya kan? 8 kali 8, 64, persennya masih ada. Atau kalau bingung, 80/100 dikali 80/100. Ini kita coret, terus ini juga. 8 kali 8, 64, per 10 kali 10, 100. 64%. Nah, diskon totalnya berapa? Ya, sisanya juga, yang dibayar 64%. Jadi 100% dikurang 64%. 36%. Jadi total diskonnya walaupun ditulis 20% ditambah 20%, yang sebenarnya itu adalah 36%.
Ya, jangan pilih yang A ya. Pada awal tahun 2021, sebuah supermarket menjual pakaian dengan diskon besar-besaran. Ayah membeli kemeja dengan mendapat diskon 10% plus 30%. Jika ayah membayar dengan harga 126.000, harga kemeja tersebut sebelum ada diskon adalah harga awal. Ya, jadi harga awal itu selalu 100%. Nah, di sini didiskon 2 kali 10% plus 30%. Yang harus dibayar adalah sisanya. Sisanya berapa? Harga awalnya 100%, didiskon 10%, maka harus bayar 90%-nya. Dikali 100% dikurang 30%, 70%. Nah, ini berapa ini? 63%. Kalau bingung, bikin aja kayak gini. 90 per 100 dikali 70 per 100. Ya kan? Coret nolnya. Ini 100 ya. Coret. Ini juga. 9 kali 7, 63 per 100. Ya kan? Sama dengan 63%. 63% dari harga awal. Jadi yang harus dibayar itu adalah 63% dari harga awal. Sedangkan ayah membayar 126.000. Ya udah di sini bikin 126.000 sama dengan, ini kita ubah aja, 63 per 100 dikali dengan harga awal. Harga awal maksudnya harga sebelum didiskon. Nah, itu yang akan kita cari. Kalau ada angka yang bisa kita sederhanain, ya sederhanain aja dulu. 63 dengan 126. Sama-sama habis dibagi 63. Dapat 2, yang ini dapat 1. Jadi ini 2.000, 100-nya kita kali silang aja. 2.000 kali 100. 200.000. Sama dengan 1 kali harga awal. Ya harga awal. Sehingga harga kemeja tersebut sebelum ada diskon adalah ya 200.000. Lanjut, nilai rata-rata ulangan matematika dari 30 siswa adalah 45. Oke, kita bikin aja. Kalau ada 30 siswa, berarti 30 kita kalikan dengan nilai rata-ratanya. Jika nilai dari Jose digabungkan dengan kelompok itu, berarti sekarang ada berapa siswa? Iya, 31. Nambah Jose satu orang kan? Maka nilai rata-rata kelas atau nilai rata-rata ulangan matematika menjadi 46. Berapakah nilai Jose? Nah, ini dicari berapa, hasilnya nanti dikurangin. Bagi teman-teman yang bisa mengalihkan ini secara langsung, bagus banget. Kalau aku nggak bisa. Kalau aku biasanya kayak gini. Ini kan 30, ini 31. Yang di atas ini aku ubah menjadi 30 tambah 1. Dikali 46, karena di sini 45, aku bikin 45 tambah 1. Kemudian dikurang dengan yang ini, 30 kali 45. Seperti itu. Nggak harus diikutin cara ini ya. Terus aku kalikan satu-satu nih. 30 kali 45. Kemudian 30 ditambah 30 kali 1. 30. Ditambah 1 dikali 45 tambah 1. 45 tambah 1 kan 46. Kali 1, 46. Dikurang 30 kali 45. Coret-coret, jadinya adalah, iya, 76. Cara ini nggak perlu diikutin ya. Kalau mau diikutin ya silakan. Tetapi kan teman-teman juga punya cara lain untuk mengalihkan bilangan. Jadi pakailah caranya masing-masing. Lanjut, jika X sama dengan 1 per 16 dan Y sama dengan 16% atau 16 per 100. Sebenarnya sudah kelihatan jawabannya yang B. Tapi kalau belum kelihatan, kita pakai cara yang anak SD sering lakukan untuk membandingkan mana yang besar, mana yang kecil. X-nya 1 per 16, Y-nya 16 per 100. Kita kali silang aja 100-nya dengan 1, diletakkan di bagian X. Ya kan? Kemudian di bagian Y, 16 kali 16. Berapa?
nggak perlu dicari kan. 10 kali 10 aja 100. Kalau lebih besar dari itu, 16 kali 16 pasti lebih dari 100, kan gitu. Sehingga tandanya kayak gini. Ini besar, yang ini kecil. Sehingga X kurang dari Y. Soal ketujuh tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan, berarti kita misalkan kecepatannya dengan huruf K sama dengan 500 km per jam. Waktu yang diperlukan pesawat untuk terbang dari dua kota yang jaraknya, berarti jarak 1.400 km. Yang ditanya adalah waktu. Ingat rumus Jokowi. Kalau kita bikin segitiganya kayak gini. Kalau yang ditanya adalah waktu, berarti rumusnya adalah jarak per kecepatan. Jadi waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya 1.400 km dibagi kecepatannya 500 km per jam. Nah, ini sudah sama-sama kilometer. Nanti waktu yang kita dapatkan satuannya adalah jam. Coret nolnya 2, 14 per 5 jam. Kalau kita bagikan, 10 bagi 5 kan 2 ya, berarti 2 jam. Masih ada sisanya, yaitu supaya jadi 14, sisa 4 kan? 4 per 5 jam. Oke ya, bisa dipahami ya. Atau gini, 14 per 5 itu sama saja dengan 10 ditambah 4 per 5. 10 per 5 ditambah 4 per 5. Yang ini 2, yang satu lagi 4 per 5. Ya, 2 jam, yang 4 per 5 jam ini nggak nyampe 1 jam, maka kita ubah ke menit. 1 jam ada 60 menit. Kalau 4 per 5 jam, ya tinggal kita kali 4 per 5. 4 per 5 dikali 60. 60 bagi 5, 12 kan? 4 kali 12, 48. Jadi 2 jam 48 menit. Nah, itu jawabannya. Yang C. Soal ke-8 adalah soal PR.